Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Siang ini saya mau ganti oli motor punya istri saya. Motor ini motor Yamaha X-Ride ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan pastinya adalah oli yang sudah kita beli. Ini saya beli merek Yamalup ya, harganya Rp50.000. Sebelumnya saya pakai X10 ya. Saya lihat promosi di bengkel dengan 50.000 itu kita sudah bisa ganti oli, langsung dilayani oleh bengkel. Akan tetapi nampaknya oli merek X10 menurut saya itu kurang bagus ya, dikarenakan nih yang saya rasakan mesin terasa panas dan oli mesin cepat habis. Ini penilaian saya ya. Saya menilai ini secara objektif ya. Bahan lain yang kita butuhkan yaitu kunci nomor 12 untuk motor Matic yang saya miliki ya. Kalau motornya itu motor gigi itu 17 ya. Kunci ring nomor 17. Saya sediakan juga torong minyak supaya nanti ketika oli dimasukkan itu tidak tumpah. Lalu wadah penadah ya, bisa kita menggunakan nampan atau menggunakan baskom. Dan satu lagi bahan yang kita butuhkan adalah tang. Tang itu untuk melepas dan menguatkan kembali tutup oli ya, tutup oli bagian atas. Oke, standar tengahnya saya berdirikan terlebih dahulu ya. Kawan-kawan jangan sampai telat oli ya. Saya punya pengalaman itu motor Kawasaki ZX saya pernah telat oli, akhirnya pistonnya patah. Dan perbaikannya itu Rp900.000 dikarenakan turun mesinnya. Jadi jangan sampai kita telat oli ya, karena uang yang akan kita keluarkan nanti banyak sekali. Setelah itu kita letakkan nampan atau baskom ke bawah, tutup oli bagian bawah, dan kita buka berlawanan dengan arah jarum jam. Tutup olinya ya, baut olinya itu. Dikarenakan saya kebiasaan menggunakan kunci 17, jadi ketika buka motor Matic ini saya agak wagu ya, itu agak ragu. Ini nomor nggak biasa ya, karena saya kebiasaannya itu pakai nomor 17. Dikarenakan keras maka saya cari alat pukul ya, menggunakan kayu balok. Ini saya pukul supaya lebih mudah untuk melepas bautnya ini ya. Kalau enggak ya pakai tenaga yang lebih besar ya untuk melepas baut ini ya. Oke, berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau kita salah mutar tambah kencang nih ya. Nah, habis ya, habis tidak tersisa. Jadi hampir saja motor saya ini telat oli. Ini motor punya istri saya ya, bukan punya saya. Karena punya istri jadi saya jarang pakai ya. Saya pakai hanya untuk mengantar anak sekolah. Untung belum terlambat ya. Kalau sampai terlambat pistonnya patah. Jadi dikarenakan saya jarang pakai motor ini, jadi saya kurang awas terhadap motor ini. Terakhir itu yang saya ingat, tiba-tiba motor saya ini mati ya. Mati. Nah, motor Kawasaki ZX dulu saya juga itu sebelum patah pistonnya itu mogok-mogok ya. Nah, kawan-kawan bisa mengantisipasi jangan sampai seperti pengalaman saya sebelumnya ya. Saya mulai curiga bahwasanya olinya habis itu beberapa hari yang lalu itu mogok sekali. Kemudian nggak jadi tak pakai, baru keluar baru setengah kilo tapi untung jalannya muter ya. Itu mogok, akhirnya tak bawa pulang. Baru 200 meter saya dorong, saya iseng hidupkan, oh hidup lagi itu ya.
Dan besoknya ketika tak bawa untuk ngantar anak sekolah, ini kok agak kayak baut kendor ya, jadi kayak tek 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 tek, kayak ada ketek 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 ketek, ada yang kocak gitu ya, di bagian mesin tuh ada yang kocak. Nah ini efek dari telat oli, tapi telat olinya nggak telat-telat amat sih, itu pun sudah berdampak pada komponen-komponen di dalam mesin itu ada yang tergerus. Oke, langsung saja saya isi olinya ke dalam motor saya ini ya. Untuk beberapa oli yang saya gunakan, ini sekarang saya pakai Yamalup ya. Yamalup ini saya pikir sistem drat, jadi bisa kayak botol aqua itu ya, bisa dipasang kembali tutupnya. Ternyata tidak, jadi ini mungkin untuk mengantisipasi pemalsuan ya. Jadi dibuka dari atas, dicongkel dari atas. Oke, setelah tutup olinya itu saya buka menggunakan tang. Ini saya masukkan selang yang ukurannya lebih kecil dari lubang oli ya, dan saya sambungkan dengan torong, dan nanti akan saya isi langsung masukkan ke torong. Kalau nggak pakai torong dia nanti tumpah kawan-kawan, jadi fungsi dari torong ini supaya nggak tumpah. Oli yang sudah saya buka tadi sekarang saya masukkan ke dalam tempat oli ya, dari atas langsung saya tuangkan ke torong. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru kadang ada yang tumpah malahan, jadi pelan-pelan saja. Saya cukup shock ya mendapati bahwa motor ini hampir telat oli. Itu pun sudah berdampak pada performa ya. Setelah motor ini saya pakai, lebih enak memang jalan. Mesin nggak panas karena sudah terisi sama oli, tapi bunyi kretek-kretek itu belum hilang. Jadi setelah ini yang akan saya lakukan pada motor istri saya ini adalah saya akan membuka dari sebelah kiri dulu ya, mungkin sambil saya servis ringan. Saya bersihkan dari kotoran-kotoran yang nempel. Nanti kalau belum teratasi dari bodi sebelah kiri, mau nggak mau saya buka bodi yang sebelah kanan. Tapi untuk membuka bodi yang sebelah kanan ini karena ada oli, maka olinya nanti akan saya kosongkan terlebih dahulu. Oke, ini tadi apa namanya, ada yang kayak rasanya kayak penuh ya, ternyata belum penuh, makanya saya segera mencabut biar nggak bluber ya. Ternyata ketika saya masukkan lagi ternyata masih belum penuh. Jadi begitu kawan-kawan, apa namanya, ngisi oli ini sebaiknya pelan-pelan saja, karena kalau kebanyakan itu nanti kebaca dari mulut oli itu kayak ada yang keluar ya, ternyata dalamnya sebetulnya belum penuh ya. Maka pelan-pelan itu lebih penting daripada agak cepat-cepat ya. Dan setelah terisi semua olinya, sekarang kita masukkan tutup olinya ini dan kita kencangkan menggunakan tang ya. Jadi begitu kawan-kawan ya, cara bagaimana kita mengganti oli. Kalau kasus punya saya ini sebenarnya bukan ganti oli tapi isi oli, karena isi oli sebelumnya itu habis ya, dan cukup shock ya. Saya bisa membayangkan akan menghabiskan ratusan ribu rupiah kalau sampai pistonnya patah di dalamnya. Oke, kawan-kawan bisa belajar dari kasus saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.